Abraham. Oke, selamat Baik, siang kawan-kawan selamat semua. siang. Selamat siang, kita siang ini kedapatan tamu kawan lama kita, Pak Abraham Mose. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Abraham. Semuanya, Assalamualaikum. Lengkapnya beliau ini Dr. Insinyur Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad. Ya. Pak Abraham, kita di masyarakat itu ya cukup terkenal sih Pindad, tetapi kan sejauh ini yang dibayangkan masyarakat kalau Pindad tuh kaitannya dengan produk senjata, tank, pokoknya yang seram-seram gitulah. Nah, padahal setahu kita spektrum dari produksi Pindad itu begitu luas. Dan juga satu hal Pak Abraham, kita melihat bahwa Pindad ini salah satu produk atau industri BUMN yang konsisten melakukan inovasi lah untuk menghasilkan produk-produk dalam negeri kreasi anak bangsa sendiri. Ini yang kita mohon waktunya Pak Abraham, tolong kita di teman-teman dikasih penjelasan lah. Baik, ya terima kasih Pak Wendy. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa Pindad ini kan sudah dikenal oleh masyarakat luas Indonesia lah, ya, bahwa kalau udah sebut Pindad pasti related dengan yang namanya senjata, amunisi, kendaraan tempur, dan lain-lain. Dan memang betul, kalau lihat sejarah Pindad itu berdiri tahun 1808, luar biasa. Udah 2,5 abad ya. Iya Pak, tahun 1808. Jadi saya itu sering diguyonin sama teman-teman Pak dari TNI. Berdiri dari tahun itu nggak pintar-pintar bikin peluru, nggak pintar-pintar bikin senjata. Karena selalu kan ada isu kita masih beli impor karena Pindadnya nggak sanggup memenuhi kapasitas, kan begitu. Selalu ada, dan kan kita selalu mengklarifikasi hal itu bahwa kalau bicara dari kemampuan teknologi sumber daya manusia sih sudah ada, tetapi kan balik lagi ke seberapa besar market, seberapa besar kebutuhan, opportunity yang ada. Itu yang selalu ya namanya juga bicara market dan demand-nya seperti apa, production-nya harus seperti apa, kan balik-balik juga ke situ kalau kita bicara kinerja. Sehingga tapi ada satu hal yang tetap kita ini harus dituntut untuk tetap eksis, karena kita BUMN yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi harus ada yang namanya ya unsur untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sehingga ada penugasan-penugasan di situ yang kita tidak lagi melihat untung rugi. Dan disinilah pada akhirnya kita harus mempertajam, harus membentuk satu kemampuan Pindad yang harus terus melakukan inovasi, karena darah kita itu ya di situ. Begitu kita dari sisi kemampuan inovasinya mati, menurut saya udah perusahaan sekelas Pindad juga tenggelam, hilang. Kalau kita jadi pedagang saja buat apa? Karena apa namanya di industri pertahanan ini kan ada gium yang menyatakan kan civis pacem para bellum, bahwa kalau kita ingin damai maka kita harus siap tempur. Kalau kita ingin damai kita harus siap berperang. Nah, kalau kita tidak ada inovasi, kita tidak ada kreativitas di sini, tentunya kita akan ketinggalan dengan negara lain. Makanya kalau saya senang sekali berkunjung ke pameran-pameran, Pak Wendy, salah satu yang terbesar itu kan Eurosatori yang ada di Prancis. Ya, pameran industri pertahanan terbesar. Itu luar biasa sekali. Semua negara bersaing dengan produksi militernya. Pertanyaannya lah siapa yang mau beli? Kan begitu selalu. Kalau kita melihat dari sisi bisnis. Tetapi mereka selalu spending untuk bagaimana
inovasi di bidang militer itu menghasilkan produk yang dia unggul dari negara lain. Unggul ya Pak, lebih maju terus. Lebih maju dari negara lain. Karena biar negara lain melihat kalau negara ini sudah lebih maju dari saya, padahal dia tetangga, saya juga harus buat yang lebih terbaik. Dan itu akan terus, saya berpacu lah, berlomba gitu ya. Berpacu, sehingga di sini hal yang paling penting adalah inovasi. Balik lagi. Kalau kita bicara ini kan tentunya banyak faktor ya Pak Wendy. Pertama, apakah sudah siap industri hulu kita itu mendukung inovasi yang kita lakukan? Setuju. Karena sampai saat ini kalau kita bicara propelan, kita bicara amunisi, kita masih impor. Untuk Brascap aja kita masih impor. Untuk propelannya kita masih impor. Walaupun kita punya PT Dahana yang sampai sejauh ini dia belum bisa memenuhi kapasitas kalau kita bikin untuk propelan. Begitu juga kendaraan tempur. Kendaraan tempur plat baja tahan peluru masih impor. Ya, kita punya Krakatau Steel tapi juga tidak memproduksi khusus untuk itu. Dia juga menghitung economic of scale untuk dia produksi berapa kebutuhan kendaraan tempur tiap tahun. Kemudian senjata, larasnya, barelnya juga masih kita dari luar. Lah bagaimana kita harus mengejar ketinggalan ini dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi atau inovasi? Mau tidak mau kita harus menerapkan konsep strategic partnership. Kembali lagi kita harus bekerja sama dengan negara yang pemegang vendor teknologi. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Jangan kita bermain dengan vendor-vendor pedagang yang jual barang, tetapi yang betul-betul real sebagai vendor teknologinya. Ya, sumber teknologinya yang harus kita ada kerjasama dengan mereka, sehingga kita juga mendapat source bahan baku dari mereka, paling tidak sumber tempat kita harus beli, di mana untuk mendapat mutu kualitas produk kita yang bagus. Nah, itu dari industri militernya. Tetapi kan Pindad ini Pak Wendy, karyawannya cukup banyak, pusing juga nih ngurus. Berapa sekarang, Pak? Hampir 4.000. 4.000. Ada di Malang dan ada di Bandung. Di Bandung kita itu memproduksi yang namanya senjata, pistol, kendaraan tempur, kemudian bahan peledak, sebagian yang untuk komersial. Kemudian di Turen di Malang sana itu kita memproduksi khusus munisi kaliber kecil, mulai dari 556, 9 mm, 762, 12,7, kemudian medium kaliber yang ada 20, 60, 81, sampai yang besar. Mau masuk roket, malah mau masuk torpedo. Ya, yang guided missile. Ya, sehingga kembali lagi dengan jumlah karyawan yang besar, tentunya kita harus berbicara lah gimana apa namanya untuk menutup cost dari operasional yang ada. Kalau kebutuhan atau order yang datang itu tidak banyak atau tidak bisa memenuhi, tuntutan inovasi kita harus terus. Sehingga pada akhirnya kita punya konsep yang sudah juga sering dibicarakan, yaitu dual use technology. Dual use technology di sini adalah kita memanfaatkan sumber daya kita yang ada. Kalau bicara sumber daya kan sumber daya manusia, ada mesin, dan lain-lain, termasuk inovasinya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu untuk menghasilkan produk dari idle capacity yang ada. Ada capacity yang ada, oke. Iya, pada akhirnya apa yang kita lakukan? Kita memproduksi yang namanya alat berat, ekskavator. Kita memproduksi alat pertanian yang namanya traktor multiguna, traktor tanam, paddy dryer, pengering padi, kemudian alat bajak. Ada kren juga ya katanya. Ada kren katanya Bapak bikin juga. Iya, kren kita bikin pindad. Aduh, saya jadi lupa namanya. Pindad crane. Ya, kurang lebih namanya, tapi ada nama khusus. Kemudian alat-alat yang masih Pak Wendy pasti ingat, penambat kereta api, braking system, dan lain-lain. Ini adalah konsep dual use technology yang kita terapkan di itu. Jadi mesin-mesin yang menurut kita udah cukup lama, yang pernah diguyonin saya oleh Pak Menteri KKP sekarang, Pak
Trenggono, wah itu mesin kamu udah berapa kali melahirkan. Ya, memang pada akhirnya kita kembali membeli investasi mesin-mesin baru dan alhamdulillah udah mulai dan dapat bantuan namanya PMN dari pemerintah besar 1T 2012 dan 2015 dan kita melakukan modernisasi terhadap mesin-mesin produksi kita. Dan sekarang yang mesin-mesin lama kita yang sifatnya general CNC itu kita taruh di direktorat yang khusus memproduksi tadi alat berat, tempat rel, kemudian alat pertanian dan lain-lain. Yang masing-masing kita kasih target, ya, sehingga ini tumbuh. Jadi konsep dual use teknologinya tadi yang kita lakukan adalah seperti itu. Nah, balik lagi ke industri pertahanan. Nah, poin paling penting adalah kalau kita melihat ya Pak, bahwa industri pertahanan tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa industri ini sangat bersaing. Ya, semua negara berlomba-lomba untuk menghasilkan produk militer yang unggul dibanding negara lain. Sangat tadi konsep pada teknologi ya. Vispa Parabellum tadi. Ya, berlomba-lomba. Tetapi ada hal yang lain yang juga kita harus lihat dari sisi bisnis. Berapa besar opportunity market yang ada sebenarnya di Amerika, di Eropa. Artinya kita bisa melihat anggaran pemerintah Amerika itu berapa sih setiap tahun untuk industri pertahanan? Apa yang mereka beli? Jangan jauh-jauh, Singapura itu berapa sih? Cina itu berapa? India itu berapa? Indonesia berapa? Nah, yang paling besar itu Amerika. Besar. Kalau saya nggak salah itu kurang lebih 500 juta ya, 500 juta atau 500 miliar. Ya, saya lupa ya persisnya Pak Wendy ya. Tetapi paling besar adalah Amerika, kemudian China 200-an, kemudian Eropa itu juga besar. Sehingga ini bagi kita harus melihat itu adalah opportunity market yang juga kita bisa ekspor produk kita. Nah, untuk masuk pasar ekspor juga tidak mudah. Karena kita tidak punya yang tadi industri hulu yang memproduksi bahan baku. Sehingga bisa kita dapat competitive price pada saat kita jual. Ya. Jadi kalau saya simpulkan sih ada variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja, kurang lebih gitu. Ada ilmu dokternya ini yang kinerjanya. Bahwa daya tarik industrinya menarik sekali, opportunity-nya ada, ya kan? Bahwa menarik. Ada kebutuhan ekspor, ada kebutuhan dalam negeri. Kemudian unik industrinya, Pak. Uniknya itu begini, kita bicara tadi teknologi, kita bicara sumber daya, mesinnya khusus, orang-orangnya khusus, Pak. Terkayaknya nggak ada sekolah itu di sekolah, di mana saya tanya-tanya ke teman-teman juga di ITB, ada sekolah nggak ngajarin bikin pistol? Nggak ada, Bapak. Bikin senjata? Nggak ada. Yang ada belajar material, iya betul. Nah, jadi unik, Pak. Sumber dayanya juga unik. Jadi ada dua variabel itu aja udah bisa melihat bahwa ini luar biasa bagus ya. Dari hal-hal inilah strategi-strategi ini baru kita bisa tumbuh. Nah, termasuk tadi kita harus terapkan yang namanya dual use of technology. Nah, ini hal-hal yang menurut saya sedikit saya sampaikan ke Pak Wendy. Bagaimana harus kita terus melakukan inovasi, tetapi jangan lupakan hal-hal yang itu keunikan dari industri ini, bahwa dia punya opportunity, dia punya daya tarik, tetapi harus kita melakukan strategic partnership, strategi kerelasian. Karena kenapa? Kita punya keterbatasan di industri hulu. Bahan baku kita belum punya. Sehingga saya selalu kalau ditanya bagaimana memajukan industri ini, harus ada goodwill pemerintah untuk membangun industri hulu. Smelter harus dibangun, iya kan Pak? Supaya kita punya plat-plat baja yang bisa siap mendukung kendaraan tempur. Tetapi bukan itu saja, stop pembelian dari luar negeri untuk produk-produk yang sudah ada dalam negeri. Memang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada kebutuhan kita yang sifatnya fighting force,
ya oke lah, itu kan kita belum punya. F-16 belum bisa kita bikin, PTDI juga belum bisa. Ya oke, itu harus kita kerjasama, paling nggak ada offsetnya untuk Indonesia, kita belajar, butuh waktu untuk itu. Begitu juga di darat, kendaraan yang tempur yang lebih kecil tetapi sudah dilengkapi dengan drone sehingga dia bisa melihat target di sana, tinggal dia mengirim elevasi asimutnya, kita tembak sehingga prajurit tidak perlu maju sampai ke depan. Jadi ini yang harus kita adopt teknologinya untuk kita kembangkan di Indonesia. Begitu juga di laut, bagaimana kapal selam dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga inilah bagaimana ada satu goodwill pemerintah juga untuk ikut memikirkan industri ini, membangun industri hulu di Indonesia. Kita yang ada di industri ini selalu berbicara kalau namanya kontrak harus multi years. Kalau kita dikasih kontrak per tahun, kita akan tidak konsisten dalam pengembangan. Untuk inovasi aja butuh waktu. Paling tidak kita baru melakukan pre-design sampai bisa dikatakan prototyping udah luar biasa kalau bisa selesai dalam waktu 6 bulan, 8 bulan misalnya. Iya, setelah itu baru mulai coba pesan barang. Lah kalau barangnya, materialnya nggak ada di Indonesia, butuh waktu lagi 1-2 tahun. Sehingga untuk menghasilkan satu produk, itu bisa 5 tahun. 5 tahun itu baru bisa menghasilkan satu prototype. Belum bicara mass produknya nanti. Kalau balik lagi industrinya tidak ada, industri yang pendukung untuk materialnya, raw materialnya, selesai. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Beli lagi keluar. Teknologinya sudah berubah. Ini Pak, yang betul-betul harus. Akhirnya strategi yang kita pakai adalah balik lagi strategic partnership dengan vendor teknologi. Belajar dari belakang menuju ke awal. Kan Pak Wendy selalu ngomong gitu. Ya. Pak, pada akhirnya kita harus, ya tadi orang bilang tuh nggak cukup pintar ya, harus pintar-pintar juga. Apalagi Pak, harus pintar-pintar. Pak sebagai orang nomor 1 di situ harus mencari bukan inovatif dalam arti kata dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi pendekatan bisnis ya Pak ya. Iya, mau nggak mau Pak. Ya itu tadi yang saya bilang, strategik bagaimana berelasi dan partnership. Karena kalau sudah bicara strategic partnership itu kita bukan strategic partnership sama strategic bersaing. Mohon maaf salah saya. Jadi strategic bersaing. Kenapa kita harus punya strategi dalam bersaing? Karena di situ kan kita berbicara Pak competitive price. Kalau kita sudah berbicara strategi bersaing, ya itu kita harus melakukan inovasi. Karena begini, begitu kita kekurangan material, kita kekurangan bahan baku, ya. Kalau kita menerapkan yang 2 strategi tadi, strategi bersaing sama strategi berteman nih, strategi relationship. Di dalam strategi bersaing, itu kan kita berbicara yang namanya cost leadership. Kita mau taruh harga kita itu yang kompetitif di berapa. Nah itu nggak mudah. Bicara ke hulu. Materialnya apa sih yang kamu pakai? Dapat dari mana? Negara mana? Kalau kita punya negara ini udah punya industri dasar itu yang kuat, akan lebih mudah kita bicara yang namanya cost leadership di dalam competitiveness strategik tadi untuk bersaing. Kedua, kita harus bicara flexibility, kecepatan. Dulu saya dapat cerita aja, kalau pesan dipindad hari ini tahun depan baru beres. Apa yang terjadi? Mesin kita mesin tua. Kita modernisasi dong mesinnya. Kemudian prosesnya kita singkat, tapi quality harus tetap kita jaga. Kita bicara flexibility. Ya. Kita harus, kita bicara speed. Kebalik-balik ini memang benar kalau umur ya Pak Ben. Bicara speed. Kemudian kita bicara flexibility. Flexibility berarti kita harus bisa mengadop teknologi. Tadi itu kita bekerja sama dengan vendor-vendor teknologi. Kemudian kita harus berbicara produk diferensiasi. Kita harus inovatif, menghasilkan produk-produk inovasi. Bagaimana caranya? Datanglah ke pelanggan, ke TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi. Kamu perlu senjata yang kayak begini nggak? Oh nggak, saya butuh yang mirip AK, saya butuh mirip M16, kita buat. Saya butuh yang lebih ringan, kita pakai polimer. Oh saya butuh yang tepat, kita pakai M16. Dan lain-lain, dan lain-lain. Kemudian kita baru strategi yang tadi, strategi kerelasian.
ya strategic partnership tadi. Setelah competitiveness baru kita harus berteman nih. Kalau rajin-rajin datang ke customer, ke user, biasanya dapat lagi pekerjaan untuk kita tumbuh. Tetapi yang paling penting, yang paling strong adalah strategik bersaing. Biar kita unggul, kita bisa ekspor, harga kita bisa kompetitif dan lain-lain. Nah, pada akhirnya karena kebutuhan-kebutuhan ini belum ada semua, termasuk industri hulu itu belum ada. Kita harus hidup. Balik lagi yang tadi, karyawan banyak. Dual use of teknologi yang kita terapkan. Produksilah produk-produk lain yang kita bisa jual. Toh sumber dayanya sama. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi setelah dibungkus sih simpel juga akhirnya. Tadinya sebagian orang yang mungkin termasuk juga saya mungkin ya Pak ya, awam berpikir bahwa kan Pindad itu buyersnya kan spesifik ini industri pertahanan. Jadi bayangannya kita persaingannya minim lah. Jadi dan Bapak juga sendiri jadi single buyer, single user. Saya single producer, single user. Jadi ini pesan ini. Tapi rupanya karena tempat tidak sesimpel itu satu, terus kemudian juga produksinya atau marketnya yang dari pangsanya dari usernya juga nggak banyak cukup untuk menghidupi ini, sehingga harus lebih kreatif ya. Iya, pasarnya itu monopsoni, Pak. Jadi pelanggannya itu satu, teman TNI dan lain-lain. Ya, sementara persaingannya kuat. Apa istilahnya? Barrier to entry. Jadi barrier to entry-nya juga susah. Karena kita di situ bicara basic teknologinya harus kuat. Jadi tidak hanya berbicara sekedar production, manufacturing dan lain-lain, tetapi harus punya kemampuan inovasinya harus ada. Iya, tadinya kan pikir, kalau cuma satu-satunya kita punya, artinya kasarnya gini lah, sekualitas apapun, ya saya hanya beli ke Bapak gitu. Tapi kan ternyata tidak kan? Tidak. Usernya bilang, kalau saya punya dikasih senjata, dikasih peralatan yang ketinggalan, itu anak buah saya nanti di pertempuran itu kasihan, makanya saya nggak mau beli dari Pak Abraham, kira-kira gitulah ya. Memang betul sekali. Dan itu terjadi. Wah, beli pistol. Coba liatin ada video, ada slide kita, slide juara dunia. Jadi dalam arti pistol kita itu juara dunia 12 kali berturut-turut. Barangnya bagus, tapi kok masih beli tetap dari luar. Nah ini. Nah, 12 kali berturut-turut termasuk senjata dan pistol Pindad. Ya, yang dinilai apa? High accuracy. Wah, luar biasa, Pak. Long life service. Easy and operation. Jadi kita juara. Tetapi kok belinya dari Glock, dari Sig Sauer, dari Tanfoglio, dari luar negeri. Tetap aja nggak otomatis. Pertanyaannya apa? Itu yang tadi saya bilang salah satu variabelnya adalah partnership strategi. Harus rajin kita datang ke, Pak, biar ini begini, tapi ini gini loh. Kurang lebih gitulah, Pak. Sehingga itu dikenal. Untuk kita bisa sama dengan mereka, kita lakukanlah strategi competitiveness tadi. Kita harus punya strategi bersaing. Kita gandenglah vendor teknologi masuk. Kurang lebih begitu, Pak. Nah, coba lihat lagi yang jenis-jenis senjata kita. Coba agak dari awal, tapi saya skip. Nah, misalnya gini, Pak. Nah, ini yang sedikit tadi yang saya jelaskan. Jadi ada 2 tempat Pindad, ada di Bandung, ada di Malang. Ya Pak Wendy juga udah tahu kita punya anak perusahaan, bahkan kita punya rumah sakit. Pada saat pandemi mulai, saya minta kita bikin ventilator, Pak. Dan alhamdulillah udah dipakai di 1000 rumah sakit. Bikin ventilator. Jadi kan kita punya rumah sakit, Pak. Ada gambar ventilator. Kita bikin ventilator. Gara-gara begitu saya akan beli ventilator yang untuk rumah sakit Pindad, waktu itu rumah sakit Pindad ada 70 kamar, sekarang udah jadi 100 kamar, ya, dan kita jadi rujukan COVID juga. Harganya yang kita beli 400 juta, udah 1 miliar. Waduh, ada 2 ventilator kita, saya harus nambah. Saya kumpulin para engineer. Bisa nggak kita bikin ventilator? Panggil dokter dari rumah sakit. Bisa, Pak. Kita bikin ventilator pakai AmbuBag, ya.
untuk bisa pemahaman kita akhirnya diskusi sama dokter, udah baru meninggal karena COVID. Prof, saya lupa namanya. Akhirnya kita berhasil. Dan kita bisa jual. Dan sekarang banyak membantu ke rumah sakit. Kemudian CSR kita kasih ventilator. Begitu juga, coba dari awal. Nah ini yang ventilator, Pindad VRM. Yang tengah itu yang laku. Kemudian kita kerjasama dengan Universitas Indonesia. Ini yang paling besar itu, yang paling kanan itu, itu yang paling besar itu tipe pertama kita. Ini tipe pertama kita. Kemudian kita bikin disinfektan fogging untuk ini. Kemudian ini pertama-tama kita bikin yang mobile sterilization chamber. Nah, dan sampai sekarang untuk produksi ventilator masih kita jual terus dan masih dipesan terus. Gitu. Nah inilah yang kembali lagi inovasi, ya Pak ya. Bagaimana kita bisa survive pada saat kita mengalami hal-hal pandemi seperti itu. Produk pabrik senjata pun harusnya bisa berubah menjadi pabrik untuk menghasilkan produk-produk kesehatan. Ya dari mana? Kemampuan sumber daya tadi. Nah ini saya lanjut lagi. Nah ini ini produk-produk kita. Mungkin sudah Pak Wendy udah hafal SS2 varian 1. Sekarang kita ini sudah SS2 varian 5A1. Special Force kita Kopassus pakai. Assault rifle. Coba lanjut. Ini sniper kita. Dibikin oleh Pindad sampai 2 km, 2.000 meter. Yang SPR 2. Yang SPR 3 kita sampai 1 km. Yang SPR 4 kita sampai 1,5 km. Luar biasa, udah dipakai. Ini udah diekspor juga, Pak ya? Ekspor yang ini belum, tapi digunakan di TNI kita sudah cukup banyak. Ya. Kalau yang senjata tadi ekspor sudah, SS2. Coba lanjut. Ini pistol dengan varian sudah macam-macam, yang selalu juara dunia, yang ini G2 Elite. Yang mana tuh? Ini Elite, ada Elite. Kemudian kita punya G2 Premium, paling bagus tuh. Kemudian ada Armo, varian 1, varian 2, varian 3. Ini udah menggunakan teknologi polimer. Armo ini Abraham Mose. Kemudian ada Mac 4. Itu dipakai polisi. Kemudian ada P3A. P3A ini untuk bela diri. Kayak Glock, model-model Glock. Ya, model-model Glock. Lanjut coba. Ini granat launcher SPG. Kemudian ada submachine gun. Kemudian ada machine gun yang kita udah pasang di kapal-kapal Bakamla sekarang SM5. Sekarang perompak-perompak dari yang kapal-kapal yang masuk yang ilegal yang China kemarin diusir udah pakai berani sekarang usir pakai 12,7-nya Pindad. Coba lanjut. Ini munisi kita yang kita produksi di Malang, di Turen, 556, 762, 9 mm, 12,7, .38, hand grenade ada, mortar ada, dan roket kita sekarang Erhan 122 kita udah bikin. Next kita akan masuk ke guided missile. Coba lanjut. Nah ini lanjut. Ini adalah, ini kendaraan tempur kita yang udah kenal lah Pak Wendy. Ini Anoa 6x6, tapi udah lebih modern, sudah lengkap dengan remote control weapon system. Dengan berbagai varian, ada yang mortar, ada command, ada ambulans, ada amphibious recovery, logistik. Dan ini udah kurang lebih 360 unit yang kita gelar. Kalau seperti gini ada kayak repeated order tiap tahun bikin berapa? Ada, kalau ini ada. Lalu saya lanjut lagi, ada yang namanya Komodo. Juga sudah lebih 90 unit, ini 4x4, ya 4x4. Sudah kita lengkapi remote control weapon system atau RCWS, ada varian yang Recon, kemudian battering ram, kemudian ada missile launcher. Saya lanjut lagi, ada yang namanya Badak. Ini udah Cannonnya 90 mm nih. Ini udah lebih canggih lagi, udah pakai di Angkatan Darat kita.
Ini udah desain dan manufacturing produksi ini udah dipindah. Yang mendesain teman-teman engineer yang dipindah semuanya. Lanjut lagi. Ini namanya 8x4 Infantry Fighting Vehicle. Inilah yang konsep strategic partnership. Kita kerjasama dengan Excalibur, Cek ya. Kita udah bikin yang namanya 8x8 pakai Canon 30 mm. Dan ini juga sudah dipakai di Angkatan Darat kita. Kalau kita lanjut lagi, next, ini Maung. Nah ini 4x4 tactical vehicle sudah dipesan dan kita udah delivery. Sekarang kita akan masuk di komersial type. Banyak yang pesan nih karena mirip-mirip Humvee. Ya. Anti peluru juga dibuat untuk. Enggak, kalau kita anti peluru terlalu berat. Jadi ya, biasa ini punya gaya-gaya doang ini anak-anak yang suka off-road banyak yang pakai ini. Karena kalau untuk TNI ini dipakai di peperangan jarak dekat. Jadi bisa langsung dibuka pintunya dalam waktu 4 menit. Sehingga kalau dibawa kosongan itu yang nggak ada pintu, itu waktu posisi dibuka. Jadi mereka harus nembak. Ya. Ini waktu foto penyerahan Pak Prabowo ke Pak Kasat, Pak Andika. Lanjut lagi. Kalau saya lanjut lagi, ini medium tank kita. Kan kita pernah punya Leopard. Leopard itu kan beratnya 60 ton sekali. 60 apa 72 ya. Nah, kita bikin yang lebih kelasnya medium. Nah, inilah medium tank. Tetapi manuver dan kemampuannya udah lebih baik dari itu. Karena ini Canonnya 105 dan manuvernya itu udah lebih komplit lah dibanding Leopard kita. Lanjut. Ini yang kita baru launching kemarin, ini tank boat Antasena kita sebut. Dia kecepatan 40 knot, ini buat dari semacam composite, kemudian udah dilengkapi dengan remote control weapon, kemudian dengan Canon 30 mili, ada 12,7, ada 762 di dalam. Dia bisa ngangkut personil sampai 60. Ini anti peluru, ya. Kecepatan 40 knot, bisa di kedalaman 1 meter 90 cm, dia masih manuver kecepatan tinggi. Bagus. Bentuknya katamaran ya? Iya, bentuknya katamaran. Betul. Lanjut. Nah, ini yang dukungan kita untuk UN. Lanjut saja. Nah, ini penerapan dual use of teknologinya. Kita bikin eskavator, kita bikin harvesting machinery, kita ada untuk mining service, railway equipment untuk infrastruktur, kemudian industrial equipment kita bikin tabung gas. Kita bikin ya pabrik tabung gas dipindah. Pabrik yang melon ini sampai yang 12,5 25 50 kilo dipindah. Kemudian kita bikin insinerator. Nah, ini lagi rame dengan Pak Luhut kita, dengan Pak Menko Invest. Kita diminta untuk bikin ini jadi insinerator untuk bakar sampah B3. Pembakarannya sampai dengan 1.200 derajat. Ya, kapasitasnya ini sampai dengan 300 ton. Apa itu portable maksudnya itu? Iya, portable, mobile. Pindah-pindah, insinerator. Kemudian kita bikin Pertasop. Yang konsep Pertamina sekarang kita bikin, kita dapat order sampai 500 unit. Nah, itu. Jadi ini luar biasa dual use of technology yang kita terapkan. Yang paling atas itu paddy dryer, pengering padi. Kita bikin. Kalau mengering padi bisa berhari-hari, sekarang cuma 8 jam kering dan berasnya nggak pecah. Kita akan bikin yang mobile juga untuk mendekati petani-petani, dan ini untuk mendukung program food estate-nya dari pemerintah. Gitu. Lanjut lagi. Nah, ini kunjungan Pak Erick Thohir, lihat eskavator kita, kemudian Pertasop kita, motor listrik kita bikin tuh pas ini motor listrik kita bikin, prototypingnya udah jadi. Beliau juga, wah kalau begitu baterainya ini harus cepat jadi nih, pabrik baterai, ya Pak. Lanjut. Ini yang ventilator tadi sudah. Lanjut. Ini tinggal foto-foto saja. Nah itu Pak, jadi kurang lebih gambaran tentang Pindad seperti itu. Tapi hal yang paling penting adalah dukungan kemampuan menghasilkan produk. Jadi jangan lupa terus melakukan inovasi, karena darah kita itu adalah di situ menghasilkan produk-produk yang unggul. Gitu mungkin Pak Wendy.
Pak tanya sedikit, itu kan kaitannya tadi banyak produksinya ya Pak ya, banyak produksinya barang itu. Dari sisi penjualannya gimana? Jadi maksud saya selain pihak BUMN mungkin ada dari dengan pemerintah daerah lah, barangkali pemerintah daerah semangatnya apalagi untuk kemandirian, kemudian ada preference. Apa kita dibiarkan free kompetitif? Apa gimana ini? Ya, jadi ada dua. Kalau yang di industri pertahanan itu kan penggunanya udah jelas, TNI Polri dan beberapa kementerian apa istilahnya tuh, beberapa kementerian non militer lah ya, sehingga mereka ada pembelian yang namanya pistol, senjata, amunisi itu rutin, paling rutin itu amunisi, sehingga amunisi itu jadi apa ya, jadi recurring income kita, jadi jadi terus Pindad itu dapat dari situ. Itu lelang apa? Itu harus lelang apa kita dapat preference? Dapat privilege karena industri di dalam negeri yang ada sekarang cuman Pindad untuk amunisi sehingga bisa tunjuk langsung. Ada juga beberapa yang tetap menerapkan lelang tapi kan nggak ada yang masuk, cuman Pindad. Di militer rata-rata kurang lebih begitu. Kecuali di TNI itu ada satu kebutuhan yang belum punya di Pindad, ya mau nggak mau kita harus diminta bekerja sama. Ya, tadi lagi strategic partnership. Nah, tetapi yang di industrial yang tadi alat berat dan lain-lain itu kita ikut, produk kita terdaftar di LKPP. Sehingga pembeliannya udah jelas. Udah e-procurement sama LKPP. Iya, Pupera mau pakai kalau walaupun diwajibkan atau disarankan menggunakan produk dalam negeri tapi mahal, ada yang produk lain kualitas lebih bagus murah, ya itu ya kita harus fair juga di situ. Sehingga itu menjadi tantangan Pindad untuk bisa berkompetisi, lakukan inovasi lagi, cari material atau produk yang kualitasnya bagus dan bisa kompetitif price-nya. Nah, begitu juga di alat-alat pertanian dan lain-lain ya, yang masih menjadi unggulan kita karena ini banyak program pemerintah, salah satunya adalah food estate, sehingga kita masuk di situ. Dan paling tidak ya dilirik lah, udah ada di dalam Indonesia, masa beli dari luar lagi. Kalau dengan China ya bersaing lah punya Pindad, kurang lebih gitu. Sehingga ada dukungan dari pemerintah untuk juga menggunakan produk dalam negeri. Gitu Pak. Ya kalau gitu Pak Abraham bisa main penjelasannya, mungkin bisa mencerahkan kita, mencerahkan masyarakat ini. Iya. Sekaligus juga kita mengharapkan dukungan semua pihak lah untuk hal-hal seperti ini. Betul. Termasuk tadi itu yang Pak Abraham katakan, karena keluhan terhadap industri penunjang, industri hulunya itu kelihatannya kata kunci yang di mana-mana ya itu satu keharusan lah, satu keharusan ya. Satu keharusan Pak membangun itu. Kalau enggak kita akan ketinggalan terus. Kita tidak akan bisa bicara kemandirian di industri pertahanan kalau industri hulunya nggak dibangun. Baik, Pak Abraham. Ya. Terima kasih. Selamat Pak Wendy. Bekerja berkarya dan untuk kawan-kawan kita sekalian. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Sehat juga. Salam buat keluarga Pak. Ya, salam sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.